Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunannya Allah, bersegeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka kita akan dijanjikan oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya, yang mana surganya seluas langit dan bumi. Itu semua diperuntukkan bagi kita, orang-orang yang bertakwa. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah عليهم أجمعين. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim waj'alna wajhahum fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alihi ya qa'iman bil azwal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnatu wa sarafu 'ala kulli hali. Allahumma أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu
الهدى ونوره دليل لقلبي عين تجهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Furqan 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh memberikan siapa Allah, menganugerahkan siapa Allah Musa kepada kanjeng Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Waja'alna, dan menjadikan siapa Allah ma'ahu, bersama kanjeng Nabi Musa akhahu, yaitu saudaranya kanjeng Nabi Musa Haruna, yang bernama kanjeng Nabi Harun alaihissalam, waziro, sebagai penguat. Jadi Allah memberikan anugerah kepada kanjeng Nabi Musa berupa suatu kitab yang kita kenal dengan kitab Taurat. Dengan kitabnya itu dijadikan pedoman oleh kanjeng Nabi Musa untuk berdakwah, dijadikan pedoman oleh kanjeng Nabi Musa untuk berjalan di jalannya Allah. Berdakwah butuh perjuangan, berdakwah butuh pengorbanan. Makanya orang yang berdakwah, yang mengajak orang lain untuk dekat dan kenal kepada Allah, itu butuh perjuangan. Bukan hanya perjuangan, namun pengorbanan, baik harta bendanya maupun jiwa raganya. Itulah yang akan dipertaruhkan oleh mereka yang diutus oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah sebagai utusan, sebagai Rasul, sebagai Nabi, untuk mengajak kaumnya menuju kepada jalannya Allah, Shiratal Mustaqim. Namun untuk mengajak kepada jalannya Allah ini sangatlah berat.
Tidak cukup hanya belajar dan belajar saja, butuh strategi dalam berdakwah. Kemudian untuk memperkuat, memperkokoh agar hati Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tetap jejak dalam pendiriannya, waj'alna ma'ahu, dan menjadikan siapa Allah ma'ahu bersama Kanjeng Nabi Musa, menemani Kanjeng Nabi Musa dalam berdakwah, akhahu, yaitu saudaranya Kanjeng Nabi Musa, Haruna, yang bernama Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Kanjeng Nabi Harun inilah yang dijadikan oleh Allah waziro, penguat, waziro, teman, waziro, yang memberi masukan agar dakwahnya Kanjeng Nabi Musa dapat tersampaikan kepada kaumnya. Begitupun di waktu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, butuh juga perjuangan, butuh juga pengorbanan. Maka Allah menjadikan penguat bagi Kanjeng Nabi Muhammad dengan dihadirkannya sahabat-sahabat beliau, terutama sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 4 sahabat inilah yang menjadi penguat dalam berdakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu pula pada zaman sekarang, pewaris-pewaris dari para nabi, pewaris-pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad khususnya, dalam berdakwah butuh perjuangan, dalam berdakwah butuh pengorbanan, dan dikuatkan pula oleh sahabat-sahabatnya, sama seperti Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diperkuat dengan saudaranya, yaitu Kanjeng Nabi Harun. Sama juga dengan Kanjeng Nabi Muhammad, diperkuat oleh sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga beliau jejak berdiri tegak untuk berdakwah, mengajak umatnya menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak umatnya untuk lebih dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqulna dhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Faqulna, maka katakanlah wahai Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun, maka berkata siapa Allah kepada Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun, adhaba, pergilah kalian, ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, ilal qaum, kepada kaum, alladzina, yang mana kaum itu kadzdzabu, mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan kitab Taurat mereka mendustakan. Kaumnya Kanjeng Nabi Musa, yaitu Fir'aun beserta bala tentaranya, mereka itulah yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Mereka itulah yang mendustakan kebenaran. Makanya jangan sampai kita menjadi Fir'aun zaman now dengan mendustakan kebenaran-kebenaran yang ada. Kalau kita sampai mendustakan kebenaran, menolak kebenaran,
yang semestinya kita juga ikut andil memperjuangkan kebenaran itu, maka kita tidak ada beda dengan Fir'aun zaman dahulu. Cuma sekarang Fir'aun zaman milenial. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan kebenaran, mendustakan ulama-ulamanya Allah, mendustakan wali-walinya Allah, mendustakan para kiai. Jangan sampai. Kalau kita sampai mendustakan, maka kita tidak ada beda dengan Fir'aun. Maka kita akan dijadikan Fir'aun zaman milenial oleh Allah. Na'udzubillah, fadammarnahum tadmiro. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan hancurkan mereka tadmiro, dengan sehancur-hancurnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menolak kebenaran, jangan sampai kita mendustakan kebenaran, maka Allah akan menghancurkan kehidupannya dengan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah. Allah akan azab mereka. Sebetulnya hakikatnya yang mengadab diri mereka adalah diri mereka sendiri, karena mereka telah mendustakan kebenaran yang ada. Pasti fadammarnahu, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah tadmiro, dengan sehancur-hancurnya. Hati-hati kalau kita mendustakan ayat-ayatnya Allah, kita mendustakan kebenaran. Ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Sangat mudah Allah untuk menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Banyak kaum-kaum zaman dahulu banyak yang dihancurkan oleh Allah, termasuk kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ada juga kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, ada juga yang bernama kaum Ad, kaum Tsamud. Itu juga dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Mereka lah orang yang kafir, yang menutup hatinya dari kebenaran. Mereka lah orang yang kafir, yang menutup hatinya dari kebenaran yang ada, menutup hatinya dari petunjuk-petunjuknya Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun alim. Kalau Allah sudah menutup hatinya mereka, mengunci hatinya mereka, maka ingat, penglihatan mereka atas kebenaran, pendengaran mereka atas kebenaran juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hati nurani mereka pun akhirnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekafirannya itu, dengan kedustaannya itu terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap kebenaran, maka mereka akan diazab oleh Allah. Mereka akan diazab oleh Allah karena kelakuan mereka sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit sombong, penyakit takabur, ujub, ria, iri, dengki. Hati-hati dengan penyakit-penyakit ini. Kalau kita mempunyai penyakit ini, kita akan menjadi sombong, menjadi angkuh, dan menjadi congkak. Kalau sudah sombong, akan menolak kebenaran yang ada. Kalau sudah sombong, akan menghinakan orang lain, pasti. Makanya hati-hati dengan penyakit hati.
Kenapa penyakit hati ini ada di dalam hati kita? Kenapa penyakit hati ini ada di dalam hati manusia? Disebabkan karena kedustaan mereka atas kebenaran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit sombong. Kalau tidak bertaubat, kalau tidak diobati, fazadahumullahu marada, maka penyakitnya akan bertambah parah. Penyakitnya akan bertambah banyak, bukan hanya sombong saja, ujub, riya. Penyakitnya bukan hanya sombong saja, iri, dengki, akan bertambah parah dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Akhirnya mereka itu terkena azab dari kelakuan mereka sendiri. Semuanya itu disebabkan karena kedustaan mereka terhadap kebenaran. Disebabkan karena kedustaan mereka terhadap ayat-ayatnya Allah. Disebabkan karena kedustaan mereka terhadap Al-Quran. Kedustaan mereka terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi unadawu qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar, support yang benar, dukung kebenaran, walau kana murran, walaupun pahit adanya. Kebenaran itu pahit, memang pahit, karena kebenaran itu adalah jamu yang menyehatkan keimanan kita. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menolak kebenaran yang ada. Jangan sampai kita mendustakan kebenaran yang ada. Jangan sampai kita berkompromi untuk menjatuhkan kebenaran, untuk menolak kebenaran, untuk mendukung kezaliman. Hati-hati dengan penyakit hati. Berdoa kepada Allah, terutama di bulan yang suci ini, di hari yang ke-30, di bulan suci Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah agar hati kita, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunannya Allah, bersegeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka kita akan dijanjikan oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya, yang mana surganya seluas langit dan bumi. Itu semua diperuntukkan bagi kita, orang-orang yang bertakwa. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mahkota terindah, yaitu mahkota berupa takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita dimaghfirah, dosa-dosa kita dimaghfirah oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui barokah bulan suci Ramadan. Semoga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Kita dijadikan oleh Allah semuanya sebagai pemenang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nur
jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.